Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Feki Rido. Seperti biasa, saya akan mereaction tanggapan-tanggapan dari netizen soal persepak bolaan Indonesia. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan, let's go. Tega nggak kita lihat dia di cadangan karena ada Martin Paes misalnya hadir? Tinggal persaingan. Kalau persaingan itu tidak ada pada seorang atlet, orang ini makin menjadi guys. Jadi tolong follower saya satu orang bikinkan kita petisi boykot Citowel. Nanti share linknya ke saya, kita sama-sama isi supaya kita boykot orang ini. Dia jangan sampai ada di media manapun karena kerjaannya hanya menjatuhkan dan mau melemahkan timnas dan PSSI. Jadi tolong ya, secepatnya. Kalau kita boykot dia, kasihan dia nanti. Nanti dia tidak bisa buat narasi lagi di media. Kasihan dia. Biar saja dia banyak omong. Anggap saja itu sebagai satu hiburan buat kita. Kira-kira begitu. Gak tahu apa yang salah sama negeri ini. Bukannya maju malah makin berkurang prestasinya. Kita sama Laos kalah, sama Myanmar kalah. Gak tahu apa yang salah dengan negeri ini. Gimana kata dihukum? Jadi kecewa gitu. Saya tahu konsekuensi saya pasti dihukum. Saya minta maaf seluruh rakyat Indonesia. Minta maaf, maafkan saya. Henry Mulyadi, sang supporter nekat asal Bekasi yang baru berusia 20 tahun ini, kini digelandang ke Polsek Tanah Abang Jakarta untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi hukum tindakan nekatnya itu. Ini bukti masa lampau sepak bola Indonesia begitu hancur gitu. Waktu itu Indonesia lawan Oman, Indonesia kalah, dan supporter ini masuk ke lapangan dan mencoba untuk menendang bola untuk memasukkan ke dalam gawang dari Oman waktu itu. Dan akhirnya dia ditangkap sama petugas keamanan yang saat itu jaga di GBK. Dan entah kabarnya seperti apa sampai hari ini kita tidak tahu ya. Semoga dia nonton video ini dan dia bisa komen gitu. Ini dia Justin Hapner, premannya timnas kita, back imut dipanggilnya. Sekarang lagi rame banget ya, Justin Hapner ini adalah back imut. Udah lama banget timnas kita nggak punya pemain seperti Justin Hapner nih ya. Emang yang memiliki mentalitas elit banget. Dan pemain seperti Justin Hapner ini sangat dibutuhkan banget memang buat timnas Indonesia. Ada kemarin di salah satu interview ke Justin Hapner di Hanoi ya, di Vietnam ya, setelah pertandingan lawan Vietnam kemarin, ditanya kayak expect nggak sih bakal menang. Hapner dengan mudahnya bilang kayak emangnya kalian ekspektasi apaan gitu, easy win gitu loh, gampang. Dan Hapner pun ngepost di Instagram nih ya, Indonesia 1-0 Vietnam, Vietnam 0-3 Indonesia, dan ngomong shit too easy gitu loh. Wah gila, emang mentalitasnya elit banget. Nah sebelum laga Indonesia lawan Vietnam, back musuhnya seluruh dunia kayaknya, Duan Van Gaal, sempat ngomong kalau misalkan pemain-pemain keturunan Indonesia ini ya levelnya adalah Asia Tenggara gitu loh, dan timnas Vietnam bisa lah ngatasin mereka. Dan nyatanya apa, dari 2 pertandingan Vietnam kalah, bahkan di kandang pun dibantai. Dan Hapner hilang langsung mulut besarnya dia gitu. Gila bener-bener, don't talk on the name gitu. Gacor emang Hapner nih. Kita tahu lah ya, tidak mudah untuk para pemain keturunan Indonesia diterima dengan baik di Indonesia nih ya. Ya itu fans kardus ya nggak terima gitu loh. Contohnya ya Bung Toel gitu loh. Ya pokoknya ya Hapner tentunya tidak mudah menjalani itu semua. Dan rasanya untuk bisa men-silence para hater bener-bener puas banget ya pasti seorang Justin Hapner. Dan gue yakin banget para publik Indonesia, para pecinta timnas Indonesia akan makin cinta sama Justin Hapner. Gimana menurut kalian semua? Yuk kita komen semua, let's go! Dari beberapa nama pemain yang dinaturalisasi sama PSSI, memang Justin Hapner menjadi salah satu pemain yang kalau boleh dibilang performanya itu setiap pertandingan itu stabil begitu. Bagus mainnya. Terlepas dari satu pertandingan ketika melawan Uzbekistan atau Irak, ketika dia melakukan blunder. Menurut saya hanya satu pertandingan itu, dan selebihnya dia bermain sangat bagus dan menjadi pembeda di lapangan. Tommy Welly bilang kalau STI harus berterima kasih sama Liga 1 sama klub karena mayoritas pemain timnas U23 ini berasal dari Liga 1. Toel tidak salah, tapi cuma sampai pernyataan timnas U23 mayoritas dari Liga 1. Tapi gara-gara ini juga STI jadi nggak bisa explore lebih jauh, bahkan jadi titik kelemahan timnas. Coba kita breakdown dulu. Rafael Strike, Marcelino, Ivar Jenner, Nathan Choaun, Pratama Arahan, dan Justin Hapner itu main di luar negeri. Dan betul. Mereka jadi pemain kunci timnas.
Pemain utama lain adalah Hernando Ari, Witan Sulaiman, dan juga Rizky Ridho yang mereka ini bermain di Liga 1. Kualitas mereka juga bagus, tapi jangan lupa kalau mereka ini sudah berpengalaman main di timnas senior. Mereka jauh lebih sering latihan sama STY ketimbang pemain lainnya yang ada di skuad timnas Indonesia. Masalahnya ada di dua posisi lain, yaitu bek tengah dan juga wing bek kanan. Bek tengah biasa diisi oleh Komang dan juga Ferrari. Dua-duanya punya kualitas dan jelas mereka bisa menjadi salah satu bek terbaik di Indonesia. Yes. Tapi kelihatan kalau fokusnya tidak sebagus Rizky Ridho. Dan pos yang paling problematik ada di wing bek kanan. Dari 3 pemain, Kelly, Fajar maupun Rio, semuanya masih kerasa banget Liga 1-nya. Mereka berbakat dan kalau main di Liga luar mungkin akan jauh lebih ngeblend sama timnas. Rio dan Fajar main bagus, tapi sering guguk. Dampaknya adalah sering ngelepasin long ball. Sementara Kelly sudah percaya diri, tapi sayangnya dia nggak punya visi. Bandingin sama Arhan, di Jepang dia cuma jadi alat marketing, jarang main. Di Korea, klubnya sekarang Suwon FC, kondisinya mungkin nggak akan jauh berbeda. Tapi sejarang-jarangnya Arhan main, kualitasnya jomplang banget dibandingkan pemain yang main di Liga 1. Rafael Strike dianggap sebagai striker yang lemes, atau julukannya El Klemer-Klemer. Tapi waktu Sananta dan Hoki main, jadi jelas banget alasan kenapa STY masih tetap masang Rafael Strike. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa? Apa yang bikin beda? Mental? Enggak, karena satu-satunya yang harusnya dibenerin mentalnya cuma Tommy Welly. Tommy Welly lagi, Towel lagi. Nah, kalau kita bicara soal posisi pemain ya di timnas, memang wingback kanan Indonesia itu menjadi salah satu pos yang sering menjadi tempat yang diserang oleh tim lawan gitu. Selalu kecolongan. Ini yang menjadi PR buat Coach Sintayong. Semoga ada formula yang tepat. Ada satu pemain yang memang posisinya itu di wing back kanan dan susah untuk dilewati gitu. Dan untuk nama-nama yang sekarang seperti Rio Fahmi, Fajar, Kelly itu memang mereka main bagus, betul. Mereka main bagus tapi sering kecolongan gitu. Karena kalau kita lihat dari beberapa pertandingan ketika di AFC U23 itu, sisi dari Kelly, kemudian Rio Fahmi dan juga Fajar itu sering dipakai oleh tim lawan untuk menyerang posisi pertahanan Indonesia. Dan memang itu PR buat Coach Sintayong. Semoga ke depan posisi ini bisa dibenahi lagi lah gitu, supaya semakin solid timnas Indonesia. Kira-kira begitu. Coach, dulu timnas gimana coach? Timnas ya, the best. STY in 10 tahun lagi. Let's go. 10 tahun lagi saya yakin Indonesia pasti semakin maju. Amin. Semalam timnas luar biasa. Wih, tumben. Saya pakai kata sensasional dan fantastik. Luar biasa penampilannya. 2 penampilan lawan Jordania dan Korea Selatan sangat luar biasa. Sepanjang saya nonton timnas era Sintayong, 2 penampilan itu yang terbaik. Bung Towel, ini berarti yang sukses pelatihnya dong. Bisa memoles. Nah, ini pertanyaan yang kadang-kadang bikin emosi. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Pasti ada faktor pelatih. Tapi apakah faktor tunggal? Saya rasa ada faktor-faktor lain. Ya memang Bung Towel ini komentar-komentar dia itu ya, sering membuat kontroversi di kalangan pecinta bola tanah air. Tetapi apapun yang menjadi narasi dia, menjadi komentar dia, biarkan saja begitu. Karena setiap orang punya hak untuk berpendapat, untuk mengkritisi. Tetapi dia juga jangan marah kalau kita itu kritisi dia gitu ya, supaya imbang gitu. Sama-sama mengkritisi itu tidak ada salahnya. Towel mana, di mana ya? Di mana sembunyi ya Towel, paling dia tidurin Towel ini. Ya begitulah guys ya. Kalian lihat sendiri permainan Indonesia gila. Sampai-sampai Korea Selatan walaupun bermain dengan 10 pemain, tapi ya, kualitas permainan Indonesia gila cok. Dari babak pertama, babak kedua gacor, serang terus, ndak kendor. Aduh, Korea Selatan cok, ini negara yang selalu nyumbang perwakilan dari Asia untuk Olimpiade, cowok, bisa kita gugurkan. Hei, menyala Hernando, jogetannya Hernando gila Hernando. Memang Hernando semenjak dikasih bajunya Emi Martinez gila, tengil iya, makin jago iya, tangkapannya aduh. Cuman itu Hernando itu cuman gol-gol yang blunder aja, gol-gol yang nggak masuk di akal aja, dia itu kebobolan itu. Pokoknya melaju terus Indonesia kuyo sampai juara yo. Nah, kalau kita bicara soal si Hernando Ari, dengan datangnya Martin Paes sebagai tambahan amunisi baru untuk timnas Indonesia, saya yakin dia akan belajar banyak dari Martin Paes gitu, dan mereka akan menjadi mitra yang solid untuk memperkuat timnas Indonesia khususnya di posisi kiper gitu. Piala AFF
cuman buat trial main timnas. Lah iyalah, masa ini Indonesia wis naik level agak karena fokusnya Pak Erick Thohir ini memperbaiki peringkat FIFA. Nah, jadi turnamen-turnamen ngono ki garis sparring partner wae Pak Tok. Menurut gue piye? Komeno. Ya memang penting untuk menaikkan peringkat FIFA gitu, supaya pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar, yang bermain di kasta kedua, nah ketika klubnya itu promosi, ada satu kendala, misalkan seperti Elkan Bagot, Ipswich Town itu kan dia promosi ke Premier League. Nah ada satu kendala di mana back tangguh Indonesia ini tidak bisa main gitu, karena salah satu aturan dari Liga Inggris yang negaranya itu ada di peringkat 100 ke bawah itu tidak bisa main di Premier League gitu. Entah apa alasannya. Dan yang menjadi perhatian dari Erick Thohir begitu, dia fokusnya kejar supaya peringkat Indonesia itu naik. Nah ini bagus supaya pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar ketika klubnya itu promosi ke kasta tertinggi, ada orang bisa main begitu, supaya bisa gacor lagi, dan ketika bela timnas Indonesia itu sudah sangat luar biasa, sudah bisa tambah gacor lagi, kira-kira begitu. Beredar kabar pengkritik sepak bola Indonesia ini dapat job dari Ketua PSSI Erick Thohir. Inilah pekerjaannya. Bung Towel, namanya viral di jaga media sosial sebagai komentator paling pedas mengomentari sepak bola Indonesia. Di mata Bung Towel, sepak bola Indonesia selalu salah. Mulai dari PSSI melakukan naturalisasi pemain keturunan jadi warga negara Indonesia, sampai mengkritik gaya pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sempat dibuat tidak nyaman atas kritikan Bung Towel. Shin Tae-yong mati-matian mengatur strategi permainan di lapangan. Sedangkan Bung Towel habis-habisan mengkritik dari layar televisi. Bung Towel mendapat job dari PSSI menjadi asisten pelatih timnas Trevenia U17 mendampingi Luis Enrique sebagai kepala pelatih. Tugas Bung Towel mulai dari analisis pertandingan sampai pengembangan jangka panjang timnas Indonesia. Namun, hingga kini berita tersebut belum dipastikan kebenarannya. Mudah-mudahan kicauannya semakin bermanfaat bagi pertumbuhan sepak bola tanah air. Ini agak lucu sih. Ya kalau Towel diberikan posisi itu ya bagus begitu, supaya kita bisa melihat kualitas dia itu seperti apa. Jangan sampai dia hanya jago kritik, tetapi ya ketika ditunjuk di salah satu posisi malah tidak sebanding begitu. Kalau memang ada seperti itu, kalau memang seandainya ada seperti itu ya bagus. Supaya kita bisa lihat dan menilai. Kira-kira begitu. Ada yang mantau nih. Ternyata Ira yang mantau. Jadi berita kali ini, Ira ternyata sedang memantau timnas Indonesia. Ternyata tim sekelas Ira juga takut ya dengan timnas Indonesia. Tapi untungnya hal ini udah diketahui oleh Coach Shin Tae-yong. Makanya Coach Shin Tae-yong itu benar-benar menutup rapat-rapat siapa aja pemain timnas yang akan dipanggil. Karena menurut analisa Coach Shin Tae-yong, saat ini tuh segala kemungkinan itu bisa terjadi guys. Dan demi keamanan strategi yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong, maka dari itu Coach Shin Tae-yong menutup rapat-rapat dulu nih pemain siapa aja yang dipanggilnya. Tapi kali ini aku bakal coba menampilkan formasi starting line up versi full naturalisasi. Kira-kira menurut kalian gimana guys? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, kalau misalnya starting line up timnas Indonesia kayak gini guys, ketika melawan Irak besok, kira-kira menurut kalian gimana guys? Ya, jelas ini full naturalisasi, tidak ada pemain lokal. Dimana penjaga gawang itu ditempati oleh Martin Pais ya. Kemudian di posisi back itu ada Nathan, Jay Ides, dan Justin Hapner. Dan di tengah itu ada Kelvin Verdong, Sain Patinama, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Kemudian di depan ada Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun akan berduet dengan Rafael Strijk. Kira-kira gimana guys kalau formasinya seperti ini? Karena jujur di beberapa konten aku yang membahas tentang starting line up, itu banyak yang komen kalau gimana starting line up timnas Indonesia itu diisi oleh full naturalisasi semua. Nah, contohnya seperti ini kira-kira. Coba deh kalian komen di bawah, apakah formasi seperti ini cocok nggak untuk timnas Indonesia ketika melawan Irak dan Filipina besok? Atau ada pemain-pemain lain yang menurut kalian lebih cocok nih untuk mengisi beberapa posisi di timnas Indonesia saat ini?
Yuk kita diskusikan di komen, dan jangan lupa kalian follow akun ini untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lainnya. Nah, ini nih yang kayak begini. Nanti Towel ngambek lagi. Towel dia tantrum lagi kalau misalkan dia lihat ini, dan kalau seandainya ini terrealisasi lawan Irak atau lawan Filipina, banyak yang kritik, percaya pasti banyak yang kritik, dan saya percaya sih tidak akan mungkin terjadi karena sudah pasti ada pemain-pemain asli lokal yang akan bersanding dengan para pemain diaspora, kira-kira begitu. Prestasi Shin Tae-yong di timnas itu biasa-biasa saja karena sudah pernah dicapai oleh pelatih-pelatih timnas sebelumnya. Tapi setahu gue tidak ada pelatih timnas sebelumnya satupun yang pernah tiga-tiganya lolos secara waktunya itu bersamaan gitu. Iya, kayaknya tidak ada. Nggak ada. Jadi ya sebuah hal yang spesial juga harusnya. Tapi gue juga memaklumi lah pernyataan ini lahir dari Coach Fahri, karena Coach Fahri ini kan kita tahu bahwa beliau ini adalah pelatih yang luar biasa, pernah menangani Real Madrid, Manchester United pada saat zaman jaya-jayanya. Jadi kita harus respect, dan kita sudah tahu kapasitas Coach Fahri seperti apa, dan gue harap ketika nanti Bayern Munchen masih cari pelatih, lalu ada di Liverpool masih cari pelatih, MU juga kemungkinan mungkin bisa cari pelatih, gue rasa 3 klub besar ini harus mempertimbangkan untuk merekrut Coach Fahri, karena kita tahu kapasitas Coach Fahri seperti apa, dia bisa mengangkat dimanapun untuk meraih treble musim depan. Oke? Segitu dulu. Narasinya Coach Fahri dengan Towel ini agak nyambung gitu. Menurut Towel, Fahri Husaini ini hebat gitu. Ya mungkin hebat, karena sejujurnya saya juga kurang begitu mengikuti ya karir kepelatihan dia ketika menangani timnas begitu. Jadi kalau kita lihat statement-statement mereka ketika di podcast ataupun di salah satu media, ketika mereka bicara itu narasi-narasi mereka itu agak sedikit nyambung begitu. Mungkin Towel mau supaya Coach Fahri ini dipakai sama Erick Thohir, Federasi Sepak Bola kita, PSSI, untuk menjadi pelatih timnas begitu, timnas senior gitu, menggantikan Coach STY yang sekarang lagi bagus-bagusnya bersama timnas senior dan U23 ya, mungkin begitu. Karena kalau kita lihat dari beberapa statement mereka ya agak nyambung begitu ya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa komentar dan tanggapan dari netizen Indonesia buat persepak bolaan Indonesia, yang pastinya persepak bolaan Indonesia menurut saya ada kemajuan di bawah Coach Shin Tae-yong. Memang kita masih dalam proses, dan seharusnya kita harus menikmati proses begitu. Karena dalam dunia sepak bola tidak ada yang instan ya. Saya rasa di semua hal tidak ada yang instan, apalagi di sepak bola. Butuh proses yang panjang, dan sekarang Indonesia masih berbenah ya, masih mencari-cari pemain-pemain yang setidaknya berdarah Indonesia untuk membela timnas Indonesia supaya bisa kuat lagi, dan tentunya kita berharap Indonesia di pertandingan-pertandingan selanjutnya bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya dan bisa menang dan bisa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan tentunya kita sebagai penikmat sepak bola seperti timnas Indonesia berharap bahwa Indonesia bermain di Piala Dunia. Siapa yang setuju? Silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.